Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue ingin membahas salah satu film animasi lawas buatan studio DreamWorks yang berjudul The Road to El Dorado. Nah, gue yakin baik dari kalian pastinya merasa sangat asing dengan film yang satu ini. Ya wajar aja sih, di negara asalnya saja, film ini sering dikatakan sebagai salah satu film DreamWorks yang cukup underrated dan telah dilupakan oleh banyak orang. Nah, tapi buat mereka-mereka yang masih mengingat film ini, pastinya mayoritas dari mereka bakal selalu teringat dengan salah satu karakter yang ada di film ini. Yes, karakter yang gue maksud adalah Chell atau Shell atau whatever it is, yaitu seorang gadis asli Amerika dengan penampilan yang sangat terbuka dan juga perilaku yang sangat menggoda. Nah, penampilan dan juga kepribadiannya ini membuat karakternya menjadi sangat ikonik dan sekaligus membuat film ini seringkali masuk ke dalam jajaran list dari momen-momen yang tidak pantas atau dewasa yang ada di film animasi untuk anak-anak. Nah, hal ini juga lah yang membuat gua akhirnya bisa mengetahui keberadaan dari film ini. Nah, dengan semua background tersebut, hal ini jelas menimbulkan rasa penasaran gua. Apakah film ini hanya bermodalkan cewek seksi saja, atau terdapat hal lain yang membuat film ini bisa dikatakan bagus ataupun mendingan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. The Road to El Dorado merupakan film buatan studio DreamWorks yang rilis pada awal tahun 2000. Pada awalnya, animasi ini dikerjakan dan disutradarai oleh Will Finn dan juga David Silverman, namun dikarenakan perbedaan kreativitas, mereka berdua pun memutuskan untuk mundur dari proyek film ini dan digantikan oleh Eric B. Bergeron dan juga Don Paul. Ide dari pembuatan animasi ini sendiri berawal dari pertemuan antara pendiri studio DreamWorks yaitu Jeffrey Katzenberg dengan dua orang screenwriter yaitu Ted Elliott dan juga Terry Rossio. Pada pertemuan ini, mereka berdua memberikan Jeffrey Katzenberg sebuah salinan buku ciptaan Hugh Thomas yang berjudul Conquest, Montezuma Cortez, and the Fall of Old Mexico. Sejak pertemuan itu dan melihat seri dari film The Road to, Jeffrey Katzenberg akhirnya kepikiran untuk membuat sebuah film animasi yang mengambil latar waktu pada masa di mana bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke berbagai benua di dunia yang lebih dikenal dengan nama The Age of Discovery. Proses pembuatan dari film ini bisa dibilang berdekatan dengan pembuatan film DreamWorks lainnya, yaitu The Prince of Egypt. Nah, dikarenakan The Prince of Egypt memiliki nuansa yang sangat serius, Jeffrey Katzenberg akhirnya berpikir untuk merubah nuansa dari film terbarunya ini menjadi sebuah petualangan yang penuh dengan komedi. Nama dari film ini pun akhirnya ditetapkan menjadi The Road to El Dorado, yang mana kata El Dorado sendiri merujuk kepada sebuah kota emas legendaris di wilayah Meksiko. Setelah melewati berbagai perubahan dan pergantian kru, film ini pun akhirnya rilis pada tanggal 31 Maret tahun 2000 dan mendapatkan respon yang sangat-sangat campur aduk. Nah, jadi begitulah background singkat mengenai film The Road to El Dorado. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Animasi ini menceritakan tentang apa sih? Well, sebelum masuk, gue ingin memberikan peringatan spoiler dikarenakan pembahasan berikutnya ini, gue bakal membahas keseluruhan plot cerita secara singkat dari film ini. Jadi kalau misalnya kalian gak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Kalau sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi film ini sendiri bakal menceritakan dua orang pria muda yang bernama Miguel dan Tulio, di mana mereka ini merupakan seorang kriminal kelas teri yang suka melakukan berbagai penipuan kecil untuk bisa bertahan hidup. Nah, pada suatu hari, keduanya mendapatkan kesempatan besar untuk bisa menjadi kaya raya setelah mereka menemukan adanya sebuah peta menuju sebuah kota emas legendaris yang bernama El Dorado. Keduanya sempat berhasil mendapatkan peta tersebut dengan berbuat curang dalam sebuah taruhan, tapi pada akhirnya keduanya berhasil ditangkap dikarenakan kebodohan mereka sendiri. Mereka dijadikan tawanan dan sekaligus budak oleh sekawanan penjajah yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Herman Cortez. Tapi untungnya, mereka berdua berhasil melarikan diri bersama dengan kudanya Cortez yang bernama Alvito sambil membawa peta menuju El Dorado. Setelah berlayar cukup lama, ketiganya pun akhirnya sampai di sebuah daratan yang secara kebetulan ternyata merupakan wilayah dari kota yang mereka cari. Ketika sudah dekat dengan tempat tujuan, mereka bertemu dengan seorang wanita pribumi yang bernama Shell yang sedang dikejar oleh para penjaga. Ketika para penjaga melihat Tulio dan Miguel sedang menaiki Altivo, mereka langsung mengira kalau keduanya ini adalah sosok dewa kembar yang selama ini dipercayai oleh pendeta jahat di sana yang bernama Zekel Khan. Sempat berdebat dengan kepala suku yang bernama Tanabok, tapi pada akhirnya Zekel Khan berhasil meyakinkan semua orang bahwa Tulio dan Miguel ini adalah dewa yang selama ini ia cari. Hal ini pun membuat keduanya langsung disambut dengan sangat meriah dan diperlakukan dengan sangat glamor.
Melihat situasi yang menguntungkan ini, keduanya berencana untuk menipu semua orang dengan membuat sebuah perahu besar agar mereka bisa membawa pergi tumpukan emas yang ada di kota tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di sepanjang film ini, namun untuk mempersingkat waktu, Sel, sang wanita yang mereka temui sebelumnya, ternyata mengetahui rencana busuk mereka. Alih-alih membocorkan hal ini, Sel memilih untuk bergabung agar bisa kabur bersama dengan mereka dari pulau tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah konflik antara Tulio dan juga Miguel, di mana Tulio mulai menaruh perasaan suka terhadap Sel dan ingin bisa pergi dari sana bersamanya. Namun di waktu yang bersamaan, Miguel mulai merasa kagum dengan keindahan dan juga budaya dari kota El Dorado hingga ia mulai meragukan rencana mereka ini. Keduanya sempat mengalami konflik ketika Miguel mendengar omongan Tulio yang berencana untuk meninggalkannya dan pergi bersama dengan Sel berdua saja. Sementara itu, setelah ditipu dan diperdaya dalam waktu yang cukup lama, Zekel Khan akhirnya baru menyadari bahwa Tulio dan Miguel ini ternyata bukanlah dewa yang ia percaya. Marah karena telah ditipu, ia pun menggunakan sebuah kekuatan sihir jahat untuk bisa mengendalikan sebuah patung jaguar raksasa agar bisa menghabisi Miguel dan juga Tulio. Untungnya rencana ini gagal, yang membuat Zekel Khan akhirnya masuk ke dalam pusaran air hingga ia ditemukan oleh kelompoknya Cortez. Tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, Zekel Khan melihat Cortez sebagai sosok dewa lainnya dan ia berencana untuk membocorkan lokasi El Dorado. Setelah kejadian itu, keduanya masih tetap berselisih dan mempertahankan pendirian masing-masing. Tapi itu semua berubah ketika mereka menemukan bahwa Cortez dan juga pasukannya akan segera menemukan kota ini. Pada awalnya mereka berencana untuk meruntuhkan pilar yang menjadi gerbang dari kota El Dorado, tapi dikarenakan terjadi sebuah masalah teknis di perahunya Tulio, Miguel akhirnya turun tangan dan bergabung bersama dengan mereka untuk keluar dari kota tersebut. Hal ini berimbas dengan semua emas yang mereka bawa menjadi hilang terbawa arus, tapi untungnya Cortez tidak berhasil menemukan kota itu dikarenakan jalan masuk ke sana telah tertutup oleh reruntuhan batu. Hal ini pun membuat Zekel Khan akhirnya dibawa pergi untuk dijadikan budak, sementara Miguel, Tulio, Sel, dan juga Altivo pergi bersama untuk memulai hidup yang baru. Setelah menonton film ini, gue bisa katakan kalau ini adalah film yang sangat-sangat mediocre. Hal ini dikarenakan film ini memiliki banyak sekali hal yang menarik dan juga menjanjikan, tapi sayangnya itu semua dieksekusi dengan kurang begitu bagus. Chemistry antara Tulio dan juga Miguel itu sebenarnya sangatlah menarik, tapi sayangnya mereka kurang mendalami background dari mereka berdua yang membuat hubungan emosional antara mereka berdua menjadi kurang begitu ngena. Selain itu, penyelesaian konflik antara mereka ini pun juga terasa kurang begitu memuaskan dan berakhir dengan sangat cepat. Menurut gue pribadi, ini semua akan terasa lebih emosional apabila mereka berakhir dengan berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Penyelesaian ini bisa terjadi kalau andaikan mereka tidak memulai konflik antara kedua karakter ini yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Coba aja konflik ini terjadi dikarenakan masalah moral masing-masing. Gue yakin ini film bakal menjadi lebih bagus lagi sih. Gak hanya dari karakter utamanya saja, sang antagonis utama dari film ini pun juga terasa membosankan dikarenakan ia memiliki karakteristik yang satu dimensi saja. Nah, lalu apakah pernyataan mengenai film ini hanya bermodalkan cewek seksi saja itu benar? Well, menurut gue pribadi, pernyataan ini ada benarnya. Satu-satunya hal yang menjadi daya tarik dari film ini adalah keberadaan dari karakter Sel itu sendiri dan juga interaksinya dengan karakter Tulio. Hal ini jelas sangatlah bermasalah karena pertama, penggambaran hubungan mereka ini terbilang cukup dewasa dengan banyaknya interaksi yang terkesan mengarah hal-hal yang berbau seksual yang padahal ini film masih bisa dikategorikan sebagai animasi untuk anak-anak. Selain itu, masalah lain dari aspek ini adalah tidak semua orang pastinya bakal tertarik dengan karakter Sel. Buat gua dan beberapa orang lainnya, karakternya ini memang terlihat cukup menarik, tapi buat sebagian lainnya, mereka pastinya bakal merasa biasa saja dan hal ini pun membuat film ini menjadi seperti tidak memiliki satupun alasan yang bagus untuk bisa ditonton. Jujur aja, gue pribadi sangat suka sih dengan desain dan juga penggambaran karakter dari Sel di film ini. Tapi sayangnya, ia juga mengalami masalah yang sama seperti kedua karakter utama kita, yaitu minimnya background dan juga motivasi yang menarik. Ya, overall, ini memang bukanlah film yang begitu bagus, dan hal inilah yang sepertinya membuat film The Road to El Dorado menjadi salah satu film DreamWorks yang telah dilupakan oleh banyak orang. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!